Ibu Fasilitator, Ibu Nuning Hidayah Sunani. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Kartati. Perkenalkan, saya Eka Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Anis. Salam kenal, saya Maisaro Anis Mufida SPD. Saya adalah wali kelas 6 di SDN 1 Jomblang. Hari ini kami akan melakukan praobservasi bersama Bu Anis. Selamat siang Bu Anis, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mendapatkan tugas Bu Anis untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Untuk kondisi akademik nanti ada 3 tahapan ya Bu Anis yang akan kita lalui. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Hari ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi, di mana kita akan sama-sama berdiskusi memutar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Anis untuk melaksanakan praktik pembelajaran besok. Dan untuk pembelajaran besok agar berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Apa harapan Bu Anis dari pertemuan kita hari ini? Baik, pertama saya senang sekali Ibu bisa berbincang dan sharing terkait pembelajaran dengan Bu Ika. Dan saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin bersama Bu Ika membahas rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Wah, saya merasa senang bisa berdiskusi terkait persiapan Bu Anis besok. Kalau boleh tahu ya Bu Anis, besok akan menyampaikan materi tentang apa? Besok saya akan menyampaikan materi tentang masa pubertas. Besok anak-anak akan belajar tentang ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Baik, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Tujuan pembelajaran besok agar siswa mampu memahami tentang apa saja ciri-ciri pubertas yang ada pada laki-laki dan juga perempuan. Siswa akan saya berikan kegiatan membaca agar mengetahui bagaimana ciri-ciri dari pubertas yang dimiliki dari masing-masing anak, yaitu perempuan dan laki-laki yang pastinya berbeda. Kemudian siswa juga akan melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan tersebut, siswa dapat menjawab pertanyaan mengenai apa saja ciri-ciri pubertas dari anak laki-laki dan perempuan. Luar biasa sekali. Dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Area yang dikembangkan yang pertama yaitu meningkatkan literasi siswa agar mereka mampu memahami isi bacaan. Kemudian yang kedua, mereka juga akan mencatat informasi. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan pengamatan bersama kelompok sehingga akan lebih memahami. Dengan berdiskusi akan melatih kemampuan mereka dalam berkolaborasi dengan teman dan orang lain. Kemudian mereka dapat juga mengambil keputusan, dapat berkomunikasi dengan baik, serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Rinci sekali penjelasan dari Bu Anis. Kemudian strategi apa yang akan Bu Anis persiapkan dalam pembelajaran besok, Bu Anis? Setelah berdiskusi dengan Ibu Ika kemarin terkait pembelajaran berdiferensiasi, besok saya akan gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan besok, saya laksanakan berdasarkan observasi awal tentang gaya belajar siswa. Akan saya berikan pembelajaran berupa teks bacaan dan gambar bagi murid dengan gaya belajar visual. Saya putarkan audio dan saya jelaskan secara langsung bagi murid dengan gaya belajar audio. Dan saya juga berikan alat peraga pembelajaran berupa benda yang dapat dipegang dan praktik secara langsung bagi murid dengan gaya belajar kinestetik. Wow, luar biasa sekali. Dengan begitu, Ibu akan melayani kebutuhan murid dalam belajarnya sesuai dengan gaya belajar masing-masing murid ya Ibu ya. Iya. Untuk mengetahui hasil belajarnya, apa yang akan Ibu berikan? Baik, saya akan memberikan LKPD bagi kelompok untuk didiskusikan bersama dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Setelah itu akan disampaikan dalam presentasi kelompok dari hasil diskusi mereka.
Untuk mengetahui hasil belajar individu, akan saya berikan penilaian pengetahuan secara tertulis. Untuk penilaian keterampilan, saya peroleh dari pengamatan ketika proses pembelajaran. Luar biasa Bu Anis. Apa boleh saya melihat RPP yang sudah Bu Anis buat? Boleh Bu, silakan. Terima kasih. Ini sudah lengkap dengan LKPD-nya ya Ibu ya? Iya, sudah Bu. Sudah lengkap, kemudian sudah ada penilaiannya juga saya lihat di sini. Sudah lengkap semua. Terima kasih Bu. RPP-nya sudah lengkap seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, sudah ada semua. Di sini juga sudah dicantumkan untuk KSE-nya ya Bu Anis. Iya Bu, agar anak terbiasa dalam iklim budaya yang positif begitu. Baik Bu Anis, demikian supervisi pra-observasi dari saya. Semoga besok pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Anis. Sama-sama Bu Ika. Demikian tahapan pra-observasi dari supervisi saya dengan Ibu Anis. Kemudian selanjutnya akan kita sajikan untuk pelaksanaan pembelajaran kelas 6 oleh guru kelas 6 yaitu Ibu Anis besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jawabnya lebih yang semangat bisa tidak? Semangat. Kalian hari ini jawabannya alhamdulillah luar biasa semangat. Gitu ya? Coba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Dan di hari ini yaitu hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Seperti kemarin saya beritahukan kepada kalian bahwa hari ini kalian akan belajar tentang ciri-ciri pubertas. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini setelah berdoa, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, adalah untuk Indonesia Raya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kalian akan saya tampilkan di sini ada slide yang berisi tentang ciri-ciri pubertas. Coba kalian bisa memperhatikan apa yang ada di depan, kemudian nanti jika ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan kepada Bu Anis. Ciri-ciri pubertas. Selamat datang. Halo semua, siap-siap untuk membongkar rahasia pubertas dengan cara yang kreatif dan menarik. Mari kita mulai petualangan ini. Mengenal pubertas. Pubertas adalah masa di mana tubuh dan pikiran kita mengalami perubahan besar. Hormon mulai beraksi dan tubuh kita mulai bertransformasi. Ini adalah fase yang menarik. Ciri-ciri pubertas. Selama pubertas, kita akan melihat perubahan fisik seperti pertumbuhan rambut dan perubahan suara. Selain itu, kita juga akan mengalami perubahan emosional yang kadang-kadang membingungkan. Sudahkah kalian mengalami ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi terkadang-kadang moodnya sering berubah-ubah. Dan menarik dari kehidupan kita, meskipun penuh dengan
sudah pernah saya jelaskan juga ya kemarin sedikit menyebut tentang pubertas. Kemudian kalau gitu saya yang bertanya sama kalian, kalau tadi ada yang merasa sudah mengalami ciri-ciri yang ada di sini, kemudian saya bertanya, kira-kira antara perempuan dan laki-laki itu sama tidak ciri-ciri pubertasnya? Tidak. Mengapa bisa berbeda? Apa yang bisa menyebabkan itu semua berbeda? Betul sekali, karena perbedaan hormon reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Kali ini akan bersama dengan rekan saya Ibu Anis dan pengajar pelatih saya Ibu Gartati akan melakukan supervisi pasca observasi. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas waktu yang telah disediakan Ibu Anis untuk saya ketika pra-observasi dan observasi yang saya lakukan di kelasnya, dan saya terima kasih kepada Bu Gartati untuk berikutnya akan melakukan refleksi terhadap pasca observasi yang saya lakukan. Berikut saya akan memulai untuk pasca observasinya. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Untuk di awalnya mungkin merasa canggung, merasa grogi karena ditungguin seperti itu ya Bu ya. Tapi setelah berjalannya ya seperti mengajar pada umumnya sih. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik ya Bu Anis. Untuk berikutnya, pengembangan apa yang akan Bu Anis lakukan di kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya di kelas Bu Anis? Ya, jadi saya akan membuat rencana pengembangan, kemudian area pengembangan yang saya lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya minta atau sampaikan juga kepada siswa, yaitu mereka mengamati dan mempelajari materi tentang ciri fisik yang ada pada laki-laki dan perempuan, juga persamaan ciri fisik laki-laki dan perempuan di masa pubertas. Jadi selain ciri fisiknya masing-masing apa, kemudian kesamaan ciri fisik mereka. Kemudian untuk keterampilannya, saya gabungkan dengan model belajar match. Jadi mereka mencocokkan ciri fisik apa yang cocok antara ciri fisik yang dimiliki laki-laki, kemudian ciri fisik yang dimiliki perempuan, kemudian yang keduanya yang sama apa. Gitu. Mungkin seperti itu ketika yang dapat saya jelaskan ini. Baik, Bu Anis, berarti pengembangan yang Bu Anis lakukan adalah tentang pengetahuan dan keterampilan. Iya. Anak-anak itu ya. Apakah menurut Bu Anis pengembangan yang Bu Anis lakukan itu sudah berhasil atau belum kelas kemarin? Mungkin untuk jawabannya saya merasa ada kekurangan yang mungkin juga guru pada ini juga rasakan, yaitu kurang aktif mungkin Bu dari keseluruhan siswa. Ada siswa yang istilahnya gandul gitu, jadi kurang aktif. Berarti ada beberapa siswa yang belum aktif seperti itu ya Bu ya? Iya. Kekurangan yang lain, adakah kekurangan yang lain menurut Bu Anis di kelas pada waktu itu yang menjadikan kendala atau menghambat ketika pembelajaran berlangsung? Ya mungkin ya tadi sih, pertama yang kurang aktif tadi, karena kalau saya pikir anak-anak merasa kurang nyaman dengan kelompoknya, jadi pengennya ada sesuatu yang beda mungkin di situ, atau dia merasa tidak nyaman di situ karena kok teman-temanku semuanya bisa ya, saya kok tidak bisa, jadi saya jadi minder
terjadi? Anak yang kurang aktif atau bergantung pada temannya itu? Ya, mungkin saya akan mengelompokkan anak lagi menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan cara belajarnya dari auditori, kemudian kinestetik, dan juga visual. Jadi akan saya kelompokkan menjadi 3. Berarti dari situ Bu Anis akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Ada audio, ada visual, ada kinestetik gitu ya. Mungkin ada rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan agar anak dapat nyaman terhadap kelompoknya selain mengelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan diferensiasi tadi? Ya, seperti yang saya lakukan biasanya, jadi saya akan memberikan umpan balik respon saya pada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian bagian mana yang mereka sukai, bagian mana yang tidak disukai, kemudian harapan apa yang ingin disampaikan kepada saya selaku gurunya untuk pembelajaran ke depan. Jadi saya akan menciptakan kondisi yang nyaman pada saat pembelajaran sehingga siswa tidak istilahnya tidak berulang lagi, jadi bisa lebih aktif lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Semoga berhasil dengan rencana yang Bu Anis akan lakukan. Kemudian juga dapat mengaktifkan siswa. Kira-kira mulai kapan akan dilakukan hal itu? Kemudian akan saya lakukan minggu depan karena kebetulan sebentar lagi akan ada libur yang panjang, jadi saya lakukan minggu depan. Baik, Bu Anis, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana itu dapat segera terlaksana dan dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Gatati selaku pengajar praktik saya dan kepada Ibu Maisarah Atmuda, Ibu Anis sebagai rekan sejawat saya. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.